Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan masalah sosial. Definisi masalah sosial. Masalah sosial mengandung dua kata, masalah dan sosial. Kata masalah memiliki arti suatu hal seperti situasi atau perilaku yang dapat menciptakan gangguan, rasa tidak sesuai dan rasa tidak nyaman yang tidak diinginkan dan tidak benar kepada para individu atau kelompok. Sementara itu, kata sosial memiliki arti hubungan atau interaksi yang terjadi dalam semua bidang kehidupan oleh antara setiap individu atau kelompok. Secara keseluruhannya, masalah adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Lalu ada berbagai pandangan para ahli mengenai makna dari masalah sosial. Pandangan tersebut antara lain: yang pertama, Suryono Soekanto mendefinisikan masalah sosial sebagai ketidaksesuaian antara unsur budaya, bahkan masyarakat yang jika dibiarkan bisa membahayakan interaksi dalam kelompok sosial. 2. Arnold Marshall Rose mengatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Situasi itu dapat diubah. 3. Orlap and Gertrude Giger-Selznick berpandangan bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. 4. Pincus dan Minahan menyebutkan bahwa permasalahan sosial merupakan kondisi sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setelah dievaluasi oleh masyarakat. Lalu, teori mengenai masalah sosial. Yang pertama, teori fungsionalisme. Dalam teori fungsional, semua bagian masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing. Semua bagian ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil. Jika salah satu dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, terjadilah ketidakaturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Masalah sosial dari perspektif teori fungsionalis dapat dilihat berdasarkan dua sudut pandang, yaitu A. Patologi sosial. Patologi sosial melihat sosial bagaikan penyakit dalam tubuh manusia. Penyakit ini disebabkan karena adanya sistem atau organ tubuh yang tidak dapat bekerja dengan baik. Penyakit sosial yang tersebut diibaratkan seperti kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak berfungsinya suatu lembaga secara optimal. B. Disorganisasi sosial menjelaskan bahwa masalah sosial itu dipandang suatu masalah yang bersumber dari perubahan sosial yang cepat kemudian mempengaruhi melemahnya norma sosial, contoh pencurian, penyalahgunaan obat-obatan, serta kegiatan negatif lainnya. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik merupakan masalah sosial yang timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling umum terjadi adalah konflik kelas, konflik rasa atau etnis, dan konflik gender. Berikut penjelasannya. A. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan seperti konflik antara kelas burjuis atau pimpinan dan proletar atau buruh. B. Konflik ras atau etnis biasanya muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi yang dimiliki dan dipraktekkan oleh kelompok dominan terhadap minoritas. C. Konflik gender muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi oleh laki-laki terhadap perempuan. Ketidaksetaraan ini terjadi bersama dengan keyakinan bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki. 3. Teori interaksionalisme simbolik. Masalah sosial dari perspektif interaksionisme simbolik dilihat berdasarkan dua sudut pandang, yakni A. Pelabelan atau labeling teori. Menurut teori pelabelan, suatu kondisi sosial individu atau kelompok dianggap bermasalah karena kondisi tersebut sudah dianggap atau dicap bermasalah. B. Konstruksionisme sosial. Masalah sosial berasal dari hasil konstruksi manusia di mana individu yang terlibat pada masalah sosial seringkali berinteraksi dengan orang yang melihat masalah sosial sebagai suatu hal yang positif. Hal ini disebut juga dengan asosiasi diferensial. Faktor penyebab masalah sosial. 1. Faktor ekonomi. Salah satu penyebab faktor sosial dari sektor ekonomi adalah kemiskinan. Terbagi menjadi dua bentuk, yakni
Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor rasa malas, boros, dan tidak disiplin, dan kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, dan adanya korupsi. 2. Faktor biologis. Di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan, seperti penyakit endemis ataupun pandemi sebagaimana terjadi dewasa ini di dunia. 3. Faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, tekanan batin, penyakit saraf atau neurosis, bunuh diri, dan sebagainya. 4. Faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, dan kenakalan remaja, konflik sosial dan keagamaan, krisis moneter, dan sebagainya. Contoh-contoh masalah sosial dan dampak masalah sosial. Berikut contoh permasalahan masalah sosial. 1. Ketidakadilan. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 3. Kemiskinan. 4. Kenakalan remaja. 5. Intoleransi. 6. Korupsi dan nepotisme. 7. Kriminalitas. 8. Pengangguran. Dan dampak masalah sosial. 1. Meningkatkan aksi kriminalitas. 2. Menciptakan kebodohan pikiran masyarakat akan lingkup sosialisasi. 3. Meningkatkan pengangguran. 4. Munculnya perilaku menyimpang. Dan 5. Adanya perpecahan kelompok. 6. Ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga pemerintahan. 7. Terjadinya kesenjangan sosial suatu kalangan sehingga kalangan tersebut menjadi terbelakang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya mungkin terlalu terbelit-belit atau terdapat banyak salah kata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.